kesadaran berbangsa dan bernegara, serta penegakan hak-hak bangsa. Jadi, nama anggota kelompok 4 ada Andini Salviani, Aura Ajeng, Delia Putri, Destri Alfiona, Trevian Faris, dan Vivi Dwi. Yang pertama ada pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul karena didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh sejumlah aspek, yaitu ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik. Yang pertama, ekonomi. Diskriminasi dalam bidang politik dan ekonomi semakin memperbesar pertentangan ekonomi dan menyebabkan semakin tingginya kesadaran ekonomi kaum nasionalis. Yang kedua, sosial. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong adanya kepentingan sosial terhadap pemerintahan kolonial dan perbedaan rasial. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang dibentuk merupakan upaya meratakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Lalu yang ketiga, di sini ada kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme masih sempit dan bersifat bentuk kedaerahan. Misalnya gerakan oleh Jong Ambon Pasundan dan Rukun Minahasa. 4. Ada politik. Aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, walaupun pada saat itu belum mempunyai formulasi yang jelas. Organisasi moderat dan kooperatif. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa organisasinya diantara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Selanjutnya ada organisasi kebangsaan dan politik. Pada perkembangannya, muncul berbagai organisasi politik yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Beberapa organisasi antara lain Indis Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Kemudian ada periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaannya. Beberapa organisasinya diantara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya ada periode bertahan. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa organisasinya antara lain Partai Indonesia Raya dan Gabungan Politik Indonesia. Yang kedua, pada pendudukan Jepang, sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam. Tanggapan rakyat Indonesia awalnya baik, hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan perangkat kenegaraan. Keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan. Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam PBB mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan pengakuan kedaulatan tiap-tiap bangsa. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia membuat Indonesia secara de jure telah sah sebagai sebuah negara merdeka. Yang ketiga ada pembentukan perangkat kenegaraan. A. Pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia pada 22 Agustus 1945. PPKI bersidang kembali untuk memenuhi tuntutan para pemuda revolusioner agar PPKI dapat menjadi sejenis majelis permusyawaratan rakyat dan keinginan untuk menghapuskan semua lembaga bentukan Jepang. PPKI kemudian dibubarkan dengan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada 29 Agustus 1945. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan pula untuk membentuk sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu yang B, pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Untuk masalah pertahanan negara, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Selain itu, terdapat pula Laskar-Laskar Pemuda yang telah dibentuk sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk BPKKP dan di dalam badan ini terdapat organisasi bersenjata yang kemudian diberi nama BKR. Setelah terbentuk, kemudian diumumkan agar seluruh wilayah Indonesia segera dibentuk KNI dan BKR. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.